Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Cube yang rilis tahun 1997, di mana film bergenre fiksi ilmiah ini bercerita tentang 7 orang yang tidak mengenal satu sama lain yang terperangkap di sebuah kubus raksasa yang terbagi-bagi dalam ruangan-ruangan kecil yang juga berbentuk kubus. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa berada di sana, dan tentu saja mereka harus berusaha mencari jalan keluar. Dalam perjalanan mencari jalan keluar, mereka kemudian bersitegang dan bahkan saling adu fisik karena adanya perbedaan pendapat. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Alderson yang terbangun dalam sebuah ruangan kubus yang sangat misterius. Ia tampak kebingungan dan berusaha keluar dari sana. Alderson membuka pintu satu persatu lalu masuk ke dalam ruangan kubus yang berwarna coklat muda. Baru berjalan satu langkah, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian seperti dadu. Ruangan itu ternyata berisi jebakan mematikan. Dan film Cube pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria bernama Quentin yang baru masuk ke ruangan kubus yang di dalamnya sudah berada seorang pria bernama Ward yang tampak lemas. Quentin mencari-cari pintu yang aman. Sesaat kemudian tuas salah satu pintu bergerak. Quentin pun langsung membanting wanita yang keluar dari pintu itu. Ia mengira si wanita bernama Dr. Holloway adalah si pembuat ruangan kubus. Quentin kemudian meminta maaf pada Dr. Holloway. Tiba-tiba saja terdengar teriakan minta tolong dari ruang kubus yang lain. Ia adalah Leven. Lalu disusul seorang pria tua bernama Renus. You alright? Mister Worth. Hit my head. Let me take a look at that. It's okay. I'm a doctor. Renus membuka salah satu pintu dan melempar sepatunya. Dalam sekejap, sepatu Renus terbakar. Motion detectors integrated into the walls. Tough to spot. Quentin yang merupakan seorang polisi mencoba untuk menggali informasi dari semua orang di dalam ruangan itu. Semua orang ternyata dibawa ke sana tanpa kemauan dan kesadaran mereka. Leven yang masih pelajar tampak sangat panik. Sementara Ward masih lemas karena bekas benturan di kepalanya. Renus melanjutkan percobaannya dan ia berhasil menemukan kubus-kubus yang aman tanpa jebakan. Renus ternyata cukup ahli dalam mengenali jebakan-jebakan pada kubus. Sebuah kubus tidak bereaksi pada sepatunya, namun udara dari kubus itu terasa kering. Renus meyakini kubus itu dipasang sensor kimia molekul sehingga jebakannya hanya menyerang sesuatu yang hidup karena mendeteksi sulfida hidrogen dari kulit. Renus rupanya adalah orang yang cukup terkenal. Ia berhasil meloloskan tahanan dari 7 penjara besar dengan keahliannya. Hal ini memberi sedikit harapan pada mereka yang terjebak. This guy's the Wren. The what? He's the Wren. The bird of Attica flew the coop on 6 major prisons. 7. Namun baru saja berharap tebakan Renus selanjutnya ternyata salah. Kubus yang ia masuki berisi jebakan cairan asam dan wajahnya pun meleleh dan hancur seketika. Mereka yang tersisa harus mencari strategi lain. Mereka pun bingung apa yang membuat mereka ditempatkan di sana. Padahal Quentin polisi, Dr. Holloway adalah seorang dokter, Ward pekerja kantoran, dan Leven adalah seorang pelajar biasa. Quentin kemudian curiga kenapa kacamata baca Leven tidak diambil oleh orang yang membawanya. Ia meyakini ada maksud tertentu. Well, they took off her jewelry, but they must have put these on you. If nothing's random, why are they here? Ia meminta Leven memeriksa nomor-nomor kubus yang berisi jebakan dan didapatkan kesimpulan bahwa kubus jebakan memiliki nomor bilangan prima.
prime numbers. I can't believe I didn't see it before. See what? It seems like if any of these numbers are prime, then the room is trapped. Berkat Leven, mereka bisa melewati beberapa kubus dengan selamat dan bertemu dengan seorang pria yang terjebak di kubus lain yang bernama Kazan. Kazan tampaknya memiliki masalah mental. Kazan terus berkata ia ingin masuk ke kubus biru. Kazan akhirnya bergabung karena Dr. Holloway tidak tega meninggalkannya meski yang lain menentang. Saat masuk ke kubus yang bukan bilangan prima, Quentin hampir saja terbunuh. Mereka pun harus kembali memutar otak untuk mencari strategi lain sambil beristirahat. Quentin tampak curiga dengan Ward. Mereka terus berdebat hingga akhirnya Ward tidak sengaja mengungkapkan bahwa tidak ada jalan keluar dari kubus itu. Rupanya Ward merupakan perancang gedung cangkang bagian luar dari tempat ini. Sayangnya ia tidak mengetahui apapun tentang angka dan ruangan-ruangan mematikan di dalamnya. Ia dikontrak menggambar Dena untuk cangkang kosong sebuah kubus. Tapi ia sendiri juga tidak mengetahui siapa yang mengontraknya. Dr. Holloway sejak awal meyakini kubus ini merupakan proyek pemerintah. Namun Ward menyangganya. Menurutnya, kubus ini merupakan operasi tidak jelas tanpa kepala di bawah ilusi rencana besar. Quentin tiba-tiba saja menghajar Ward. Dr. Holloway dan Leven langsung melerainya karena menurut mereka Ward mungkin dapat membantu. Berdasarkan DNA cangkang yang ia buat, Ward mengatakan bangunan itu memiliki dimensi cangkang luar yang berukuran 40 meter persegi yang hanya memiliki satu pintu keluar di antara 6 tebakan dan pintunya dikunci dari luar. Dengan kemampuan matematikanya, Leven menghitung ada 17.576 ruang kubus. Dan ia baru menyadari angka-angka yang tertulis di setiap ruangan merupakan kode koordinat Kartesius yang digunakan dalam geometri untuk membuat titik pada gambar 3 dimensi yang mirip seperti garis lintang pada peta yang dapat menunjukkan di kubus sebelah mana mereka berada. Menurut Leven, mereka berada di kubus ketujuh kubus dari pinggir. Waktu pun kini terus berjalan hingga mereka menemukan kubus yang dilengkapi dengan sensor suara dan mereka dapat melewatinya asalkan mampu untuk tidak bersuara. Quentin lagi-lagi ingin meninggalkan Kazan tetapi Dr. Holloway terus menentang. Percobaan mendebarkan berlangsung. Ward ditugaskan untuk melewati kubus itu terlebih dahulu. Ia berhasil lalu disusul oleh Leven, Dr. Holloway, dan Kazan berturut-turut. Dr. Holloway setia menunggu Kazan. Mereka berhasil dan kini hanya tersisa Quentin. Quentin hampir saja terbunuh karena Kazan tiba-tiba bersuara. Setelah berhasil lolos, ia langsung menyerang Kazan. Dr. Holloway malah meneriakinya Nazi. Keributan kembali terjadi. Leven bahkan membela Dr. Holloway. Mereka saling menghina satu sama lain hingga Quentin kehilangan kesabaran dan menampar Dr. Holloway. Ward kemudian membuka pintu yang dipilih oleh Quentin. Benar, mereka sudah berada di sisi ujung cangkang. Namun tidak tampak adanya jalan keluar karena jarak kubus ke dinding cangkang sangatlah jauh. Dr. Holloway secara sukarela berayun ke dinding, namun setelah 2 kali berayun ia belum dapat menyentuh dinding dan yang lainnya mulai kehabisan tenaga. Saat ayunan ketiga hanya Quentin yang masih bisa memegangi tali. Namun kebenciannya pada Dr. Holloway membuatnya gelap mata. Quentin lalu melepaskan pegangannya dan ia berbohong bahwa Dr. Holloway terpeleset. Leven menjadi syok dan Ward meminta agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Saat semuanya sedang beristirahat, Quentin diam-diam mengambil sepatu Ward dan membawa Leven ke kubus lain. Quentin tampak menggila. Ia mulai meraba-raba Leven. Leven berteriak dan Ward langsung menyelamatkannya, namun Quentin mengajarnya habis-habisan lalu melemparnya ke kubus lain.
Beruntung kubus itu tidak berisi jebakan. Ward pun tertawa terbahak-bahak menyadari betapa konyolnya mereka karena kembali lagi ke kubus di mana mayat Rennes berada. It's the Ren. The old master. We're going in circles. Quentin pun langsung memaksa Leven untuk menganalisa angka. Leven berontak dan semua orang frustasi. Ward menyadari ada yang aneh karena sebelumnya di kubus sebelah adalah tempat di mana jebakan cairan asam membunuh Rennes. Namun kini ruangan tersebut tidak ada sehingga sepertinya bukan mereka yang bergerak di dalam sebuah kubus melainkan ruangannya lah yang bergerak. Leven pun kembali menganalisa. Ia yakin dapat menemukan jalan keluar dengan bilangan permutasi karena ruangan-ruangan itu bergerak. Diduga ada salah satu ruangan yang menjadi jembatan menuju dinding terluar. Saat ruangan tersebut bergerak kembali pada posisi awal, maka pintu keluar akan terbuka. Berdasarkan angka-angka di pintu sekeliling kubus mereka, Leven mendapati kesimpulan bahwa ruangan mereka akan bergerak 2 kali lagi sebelum kembali ke posisi awal. Okay, I need the room numbers around this as a reference point. 666, 897, 466. Secara mengejutkan, ternyata Kazan sangat jenius dalam memecahkan angka untuk menghindari jebakan. What are you fucking kidding? Kazan, how many factors does 30 have? 3, How about 7? 1. Tentu saja Quentin tidak percaya dan lebih memilih melemparkan Ward sebagai percobaan. Dan benar ruangan kubus tersebut adalah aman. Saat berpindah ke kubus aman, Ward berusaha menjepit leher Quentin di pintu. Sayangnya Quentin masih bisa meloloskan diri dan langsung mencari Ward. Where is he? Come here. Ward ternyata menjebak Quentin hingga ia terjatuh tidak sadarkan diri. Leven, Ward, dan Kazan berhasil masuk ke kubus aman berkali-kali hingga mereka melihat sendiri kubus tersebut memang bergerak. Leven dan Ward sempat berpindah ke kubus aman yang lain, tapi Kazan tertinggal karena kubus bergerak dengan sangat cepat. Suara tangisan Kazan terdengar karena kubusnya berwarna merah dan Kazan ketakutan. Beruntung kubus mereka masih berdekatan sehingga Ward berhasil menghampirinya. Namun untuk berpindah ke kubus Ward, Kazan harus memanjat dan itu adalah sesuatu yang ia takuti. Ward tidak menyerah, ia terus membujuk Kazan sementara Leven berteriak memanggilnya karena satu pergerakan lagi kubusnya akan membawa mereka ke jembatan menuju pintu keluar. Kubus kembali bergerak tepat saat Kazan dan Ward masuk ke kubus Leven. Saat kubus berhenti, Leven menyadari mereka kembali ke titik awal di mana mereka memulai. Seharusnya mereka tidak bergerak dari awal. Kubus kembali bergerak dan saat pintu dibuka mereka mendapati ruangan jembatan. Sedikit lagi menuju pintu keluar jika tebakan dan perhitungan mereka benar. Kazan membuka pintu dan pertama kalinya cahaya matahari menembus ruangan kubus. Ward yang tidak punya tujuan hidup awalnya menolak untuk ikut keluar. Leven terus membujuknya sampai akhirnya Leven tiba-tiba tersentak dan ia ditusuk oleh Quentin yang berhasil menyusul mereka. I can live with that. Ward menyerangnya dan menyuruh Kazan untuk segera keluar sementara ia akan menahan Quentin. Ward yang sudah melemah tidak bisa berbuat banyak. Quentin juga menusuk Ward lalu menakuti Kazan dengan darah. Kazan tidak menghiraukan dan ia terus melangkah menuju pintu keluar. Quentin berusaha menahan Kazan dengan mencengkeram lehernya. Namun Ward menahan kaki Quentin tepat saat kubus bergerak sehingga Quentin tewas terpenggal di antara dua kubus. Ward yang sekarat menghampiri jasad Leven dan berbaring di sampingnya. Sementara Kazan berhasil keluar dari kubus seutuhnya. Dan film Q pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini ending yang sangat sudahlah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya.
Dan ketika kamu merasa ingin menyerah, ingat mengapa kamu bertahan begitu lama sejak awal. Dadah.